Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan tidak lupa kepada para bapak takmir yang telah mempersilahkan dan memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk bersama-sama silaturahim dan memanfaatkan waktu yang singkat ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya dan keberkahan yang akan mengiringi dalam kehidupan kita sebagai bekal kita untuk senantiasa memperbaiki agama kita. Tidak lupa Bapak sekalian, kita mengajak untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpah ruahkan nikmat kepada kita, nikmat yang Allah mengingatkan kepada kita semuanya, nikmat yang tidak mungkin bisa kita rekap. Berapa nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah, sekalian menghitung nikmat itu bisa dengan takdir. Takdir itu ejaran satu persatu nikmat kita ingat, kita perhatikan, atau ihsa itu perkelompok. Bagaimanapun cara kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekalian, Allah pastikan kita tidak akan bisa merekap berapa total nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kalau kemudian kita bicara tentang nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat spesial yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena kata Nabi, secara umum nikmat itu ada dua, nikmat yang sifatnya dunia dan nikmat yang sifatnya agama. Innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti dina illa man ahab. Allah memberikan nikmat dunia kepada siapapun, baik yang Allah cintai, baik yang Allah tidak cintai, semuanya Allah berikan nikmat dunia. Tetapi kata Allah, kata Nabi, wala yu'idina illa man ahab. Allah tidak akan berikan nikmat agama ini kecuali kepada orang yang Allah cintai. Nikmat agama maksudnya perhatian terhadap ilmu agama dan perhatian untuk mewujudkan ilmu yang telah dia pelajari. Terus sekalian, nikmat dunia ya kisaran adalah harta, jabatan, kedudukan, ketenaran, ketokohan, anak, istri, dan semua yang berkaitan dengan pernak-pernik perlengkapan kehidupan dunia kita. Ini Allah berikan kepada siapapun. Nabi Sulaiman, hamba Allah yang bahkan Nabi sangat dicintai Allah. Allah berikan kerajaan yang tidak pernah Allah berikan kepada manusia sebelum dan sesudahnya. Utsman bin Affan, hamba Allah yang Allah berikan kekayaan yang super melimpah.
Termasuk Al-Imam Ibnu Mubarak, seorang ulama, di antara contoh yang Allah berikan harta yang sangat banyak. Tapi juga di sana ada Fir'aun, Allah berikan kerajaan yang luas, kuat, sampai membuat dirinya tertipu saking kuatnya kerajaan yang dia miliki, sehingga mengklaim dirinya adalah ana rabbukumul a'la. Di sana juga ada Qarun yang terkenal dengan kekayaannya. Singkatnya, bos sekalian, kalau dunia itu Allah berikan kepada siapapun. Sehingga pemberian Allah dalam urusan dunia itu bukan tanda Allah mencintai seorang atau Allah membenci seseorang. Sehingga Allah meluruskan perasaan dan pikiran sebagian orang yang mengkaitkan tentang pemuliaan dan penghinaan Allah berkaitan dengan pemberian dunia. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu kalau Allah uji, kata Allah, idza mabtalahu, kalau Allah uji dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan secara beruntun kepada mereka. Komentarnya, Rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Tapi kalau Allah uji dengan pembatasan rezeki, pembatasan pemberian-pemberian Allah, komentarnya Rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinakanku. Kata Allah, kalla, oh bukan begitu. Tapi urusannya adalah ibtila, ujian Allah Ta'ala. Apakah ketika Allah berikan nikmat itu akan menjadi abdan syakuran atau abdan kafuran, hamba yang syukur atau hamba yang bahkan justru kufur? Sebagaimana Nabi Sulaiman menyadari sepenuhnya semua yang kehebatan yang sedang didapatkan itu, beliau tahu hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Semua ini semata-mata hanya karunia Allah Ta'ala dalam rangka untuk mengujiku apakah aku akan termasuk hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Bapak sekalian, bahkan minta maaf, dalam agama kita ada istilah istidraj. Siapa itu orang terkena istidraj? Apa itu istidraj? Nabi katakan, idza ra'aitumullaha yu'til abda ma yuhibbu wa huwa 'ala ma'asihi fa'lam annama huwa istidraj. Qala. Kalau kalian melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba apa yang dia sukai dari dunia, apa harta, apa jabatan, apa segala macam yang dia sukai tentang dunia, padahal orangnya tenggelam dalam perbuatan maksiat, tapi kok dunianya dibuat lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, fa'lam annama huwa istidraj, ketahuilah itu adalah istidraj. Sehingga Bapak sekalian, sekali lagi bahwa urusan pemberian Allah tentang urusan dunia ini bukan tolak ukur Allah mencintai seorang atau membenci seorang, tapi lebih sifatnya kepada ujian. Adapun kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memahamkan orang itu kepada agamanya, menuntun orang itu untuk betul-betul memiliki perhatian terhadap agamanya. Dia punya semangat untuk belajar agama, dia punya semangat untuk mewujudkan ilmu agamanya. Sehingga ini diantara yang bisa dimaksudkan oleh disebutkan Nabi, mayyuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya,
Allah akan pahamkan tentang agama. Sekalian, yang ngapunten, orang yang tidak paham agama itu kemungkinannya satu, memang tidak punya kecondongan kepada agama sama sekali. Lalu dia pun tidak tergerak untuk belajar agama. Orang seperti ini, Bapak sekalian, arahnya, hidupnya itu akan tenggelam dalam syahwat, mengikuti syahwat. Yang penting hidup itu senang. Yang kedua, orang yang tidak paham agama terkadang memiliki semangat beragama yang tinggi, kecenderungan beragama yang tinggi, tapi tidak paham terhadap agama. Yang tinggi hanya semangatnya. Yang seperti ini Bapak sekalian yang ngapunten, rawan untuk masuk ke lorong-lorong kesesatan. Bapak sekalian mungkin pernah dengar yang namanya Khawarij. Ini salah satu kelompok yang pernah muncul di tengah-tengah muslimin dan terus akan beranak pinak, terus sampai akhir zaman akan ada pemikiran itu, akan terus ada pewarisnya. Kelompok yang cara beragamanya ganas, menakutkan, sampai menghalalkan darah muslimin, membunuh tidak tanggung-tanggung sahabat Ali bin Abi Thalib dengan keyakinan Ali telah kafir, dan pembunuhannya dianggap sebagai bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat ibadahnya, Bapak sekalian, Nabi kita menggambarkan tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Baik para sahabatku, kalian akan memandang salat dan puasa kalian enggak seberapa dibandingkan dengan salat dan puasanya orang Khawarij. Kalau melihat penampilan ibadahnya, Masya Allah. Tetapi Nabi mengatakan tentang Khawarij, kilabunna, anjing-anjingnya neraka. Kenapa sih? Kata Nabi, sufahaul ahlam, bodoh tentang agama. Kemudian bahkan mereka itu di antara mereka para qurra, para penghafal Quran, tapi bacaan Qur'annya kata Nabi, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Bacaan Qur'annya tidak melewati tulang tenggorokan mereka, alias tidak masuk ke dalam hati, alias tidak memahami apa yang dia baca, sehingga akhirnya beragamanya pun ngapunten serampangan, menggunakan ayat sembarangan untuk mengkafirkan, bahkan mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib, pakai dalil, pakai ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah maka dia kafir. Ali bin Abi Thalib dianggap telah tidak berhukum dengan hukum Allah karena menyelesaikan perdamaian kedua kelompok besar, kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, dengan mengutus hakim dari pihak Ali, mengutus yaitu Abu Musa al-Ash'ari, dari pihak Muawiyah mengutus Amr bin As. Terus terjadi kesepakatan damai, perdamaian antara dua hakim utusan kedua kelompok ini dianggapnya berhukum dan hukum manusia. Langsung saja orang Khawarij katakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, maka Ali kafir, maka pembunuhannya pun bahkan mereka jadikan sebagai bentuk takarrub kepada Allah Ta'ala. Bapak sekalian, apa sebab utamanya? Sebab utamanya adalah jauhnya dari ilmu. Sehingga
Ketika Ibnu Abbas mendebat orang-orang Khawarij, Ibnu Abbas mengatakan, tidak ada seorang pun sahabat yang bersama dengan kalian. Alias tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan kalian. Maka sekalian, mudah-mudahan ketika kita diberikan semangat oleh Allah untuk terus belajar agama bersama dengan para ustadz-ustadz dan para ulama kita yang betul membimbing kepada Al-Quran, As-Sunnah yang sahih, kemudian dengan pemahaman para sahabat dan para ulama, para imam-imam kaum muslimin, mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga agama kita, sehingga betul-betul menjadi modal pokok kita untuk selamat sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan lurus di atas siratal mustaqim sampai berakhir dengan husnul khatimah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, pagi hari ini kita ingin bersama-sama mengingatkan diri kita tentang status kita yang banyak orang lalai, bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita adalah hamba Allah. Yang Rasul kita SAW diantaranya banyak mengingatkan kepada kita status ini. Contoh di antaranya, kalau setiap hari kita ini membiasakan zikir pagi, zikir petang, Bapak sekalian, di sana ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Pripun bunyinya Sayyidul Istighfar? Pripun, Pak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ita mustaqabtu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dhanbi faghfirli. Artinya gimana? Ya Allah, Allah mantarabi, ya Allah adalah Rabbku, la ilaha illa anta, yang tidak ada sesembahan selain sembahan yang hak selain dirimu, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Kita sampai sini dulu ada. Ya Allah, aku adalah hambamu. Di antaranya Nabi ketika berdoa, wasilah yang beliau gunakan di antara wasilah kedudukan status beliau sebagai seorang hamba dan meletakkan pada kondisi yang sehina-hinanya. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu ammatik. Ya Allah, aku adalah hambamu, aku adalah anak hamba laki-lakimu, aku adalah anak hamba perempuanmu, menyebutkan silsilahnya sebagai seorang hamba. Sekalian, status ini yang banyak sekali dilupakan oleh manusia. Ya sekilas sih tahu dia adalah hamba, tapi hakikat statusnya itu sering dilupakan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Hari manusia akan direkap amalnya, itu hari kiamat, itu sudah dekat. Memang kalau dalam pandangan mata manusia mati masih sering kelihatan panjang. Narahum ba'idah, ini yarawna ba'idah, yarawnahu ba'idah wa narahu qaribah. Mereka seringnya memandang datangnya hari kiamat itu masih jauh, tapi sesungguhnya kami Allah memandang sudah sangat dekat. Sekalian, manusia kata Allah
Mereka sering dibuat lalai. Iqtaraba linasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. Mereka dalam keadaan ghaflah, lagi berpaling. Penampilan kehidupannya orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai. Ya, lalai status dia sebagai seorang hamba yang dia nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mesti kalau kembali kepada Allah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang telah dia siapkan ketika menghadapi pertanyaan Allah. Fudail bin Iyad, bagi sekalian, seorang ulama, Fudail bin Iyad pernah bertemu dengan bapak-bapak. Pak, kam umur penjaringan umurnya berapa? Bapak umurnya berapa? Situn, katanya 60. Kata Fudail, idan mundu sittina sana tasiru ilallah tushiku antasila. Oh, berarti bapak ini, penjenengan ini sudah sejak 60 tahun yang lalu berjalan terus menuju Allah dan boleh jadi hampir sampai. Kata dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail, Pak, tahu nggak Pak tafsir dari kalimat tersebut? Ya, aku adalah hamba Allah dan akan kembali kepada Allah. Kata Fudail, Pak, kalau seorang dia tahu dia itu adalah hamba milik Allah dan akan kembali kepada Allah, pasti nanti akan ditanya oleh Allah. Dan kalau orang itu tahu dia akan ditanya oleh Allah, jawaban apa yang telah dia siapkan untuk menjawab pertanyaan Allah Ta'ala? Kata si bapak, wa mal khailah. Terus gimana? Yasirah, gampang Pak. Tuhsin ma baqiyah ghafarallahu lak ma madha wa ma baqiyah. Bapak silahkan memperbaiki di sisa usia yang masih tersisa ini, di sisa umur ini. Silahkan berbuat baik, memperbaiki kehidupannya. Artinya memperbaiki itu, ya berbenah diri, siap-siap menjadi hamba Allah yang akan kembali kepada Allah, meluruskan tauhidnya, itu betul-betul perhatian dengan agama. Karena sudah betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi kita memberikan ancar-ancar umur umat Muhammad itu, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum dzalika wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Dan sedikit banget yang lebih daripada itu. Nggih onten yang sampai 80, 90 sampai nyundul 100. Tapi nyun ngapunten sedikit. Minta maaf sekalian kalau sak Cikunir ini diundang semuanya itu kira-kira umurnya 90 tahunan, berapa gelintir kan sakit dihitung. Dan umur kita ya kalau semakin sepuh ya semakin dekat. Saat kita akan kembali kepada Allah, ibaratnya sengenge matahari itu ya sudah tinggal angslupnya mau kemana. Walaupun soal umur kita nggak tahu, kalau ada yang diambil Allah waktu masih muda, bahkan masih kecil. Tapi kalau sudah mulai tua itu ya mesti kemana lagi larinya, pasti ya ke situ. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan panjangnya umur kita menjadi alasan untuk tidak memberikan udzur kepada mereka yang Allah panjangkan umurnya tetapi masih terus bergelimang dengan perbuatan maksiat. Aqdarallahu illa mri'in akhara ajalahu ila sittina sana.
Aku memberikan udzur kepada seseorang, pemakluman. Aku akhirkan umur dia sampai 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun, itu Allah tidak memberikan udzur. Bukan artinya kalau masih muda itu boleh bebas melakukan apa-apa. Tetapi ketika sudah umur itu mulai surut, mulai sepuh, mulai menua, itu kalau dia tetap terus bergelimang dengan maksiat, Allah semakin tidak berikan udzur. Maka kemaksiatan di usia-usia udzur itu dosanya lebih berlipat-lipat dibandingkan dengan ketika masih usia-usia muda. Satu contoh diantaranya hadits Rasulullah SAW. Salatun la yukallimullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka, Allah tidak akan menyucikan mereka, Allah pun juga tidak akan, yaitu dan Allah akan menyediakan bagi mereka azab yang pedih. Satu diantaranya syaikhu zanin, orang sudah tua, sudah tinggal jelumuk ke kuburan, tetapi kok masih berzina. Itu menunjukkan buruknya karakter. Sebab ibaratnya nyala lampu itu tinggal petnya itu, kok masih bersih. Kalau yang bersih itu masih umurnya 20, 25, syahwatnya masih menyala-nyala, meledak-ledak, itu orang lebih maklum dibandingkan dengan sudah umur-umur gregelen, umur-umur sudah ayub-ayuban, kok dia masih kemudian bersih. Bapak sekalian, maka Allah katakan ketika membantah orang yang mengeluh di jahanam, wa hum yastarikhuna fiha, orang-orang yang mereka sudah meringkuk di dalam jahanam, mereka menjerit mengeluhkan dirinya, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan aku dari neraka. Ya Allah, aku akan beramal saleh, amal-amal yang dulu tidak aku lakukan. Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakar. Apa memangnya kami Allah belum memperpanjang umur kalian? Yang para ulama menjelaskan perpanjangan umur itu menyebutkan hadis tadi diantaranya sampai umur 60. Apa kami belum memperpanjang umur kalian? Yang dengan panjangnya umur itu orang bisa merenungkan tentang hakikat kehidupannya. Lebih-lebih waja'akumun nadhir, telah datang pula kepada kalian juru peringat. Kata para ulama, juru peringat itu satu, Rasul yang menjelaskan segala macam penjelasan risalah dari Allah, apalagi sudah komplit penjelasannya, dilanjutkan oleh para ulama setiap zaman yang terus menyampaikan kepada manusia. Yang kedua, nadhir adalah uban. Sudah mulai memutih rambutnya, memutih jenggotnya, sebagai tanda sudah mulai, yaitu masuk ke usia udzur. Ini Allah jadikan sebagai hujah untuk tidak memberikan alasan manusia mereka tetap terus bergelimang dalam perbuatan dosa dan maksiat. Bapak sekalian, kembali kepada ini pembahasan kita. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lupa tentang status kita sebagai seorang hamba. Yang hamba itu Bapak sekalian, dan kita diciptakan Allah memang dalam rangka untuk mewujudkan penghambaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk liya'budun. Orangnya namanya Abid dan dia adalah Abdul.
Amalnya namanya ibadah, yang kita sembah namanya ma'bud. Kita adalah abid atau abdul, yaitu seorang hamba yang ditugaskan hidup kita untuk beribadah kepada Allah al-ma'bud. Tentang ayat ini, para sekalian, ada beberapa catatan yang penting. Satu, status kita sebagai seorang hamba, para sekalian, ciri khasnya dua. Ciri khas hamba itu dua. Satu, at-tadallul, yaitu merasa hina, merasa rendah di hadapan Rabb yang kita sembah. Sehingga hamba yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba yang paling merasa hina, hamba yang paling merasa rendah, dan hamba yang paling Allah murkai adalah hamba yang mereka ini sombong. Di antara gelar kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia SAW adalah Abdul. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, itu Rasulullah SAW. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian masih merasa ragu dengan Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, sehingga status hamba ini satu di antara bentuk kemuliaan Rasulullah SAW yang maknanya adalah beliau adalah hamba Allah yang paling sempurna dalam mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesempurnaan kita dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah itu, yang pertama, hamba itu adalah memiliki sifat at-tadallul, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala al-ma'bud. Terus sekalian, yang ngapunten, kita ini disestatuskan oleh Allah sebagai fakir minal fuqara. Orang-orang yang fakir, kalau dalam bahasa kampungnya itu kere. Yang ngapunten, walaupun status kita umpamanya yang ngapunten jenderal besar bintang 5 yang paling moncer, walaupun kita seorang raja atau penguasa yang menguasai wilayah yang luas, walaupun kita seorang konglomerat yang kekayaannya nomor 1 di dunia, tapi siapapun kita dikatakan Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba Allah yang fuqara, yang fakir, yang betul-betul kita ini total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita ini seringnya Bapak sekalian itu lupa diri, khususnya ketika kita dibuat oleh Allah menjadi orang yang kaya. Kita semuanya insyaallah hafal ayat kalla innal insana layatgha. Ketahuilah manusia itu betul-betul sangat melampaui batas alias kurang ajar, sangat itu durhaka kepada Allah Ta'ala. Lanjutannya pun pripun ayatnya pun. Lanjutannya gimana Pak? Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Kapan sifat tagha ini akan muncul? Kata Allah, ketika manusia memandang dirinya itu sudah sugih, sudah kaya, sugih harta,
sugih jabatan, sugih macam-macam, sehingga merasa dirinya itu hebat, luar biasa, besar, semuanya bisa tinggal dia perintah, dia bayar. Padahal kalau dia mau merenung sedikit saja, dia sungguhnya menyadari kalau dia bersama dengan kehebatannya itu dia hamba yang masih yang betul-betul sangat mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Dokter spesialis jantung, bahkan sub spesialis, temennya dokter-dokter ahli semuanya, hartanya sampai bahkan triliunan. Terus kalau jantungnya dindek oleh Allah mandek, masih berguna enggak? Triliunan hartanya, teman-teman ribuannya yang dokter semuanya, kira-kira masih bermanfaat enggak, Pak? Ya enggak. Dia enggak bisa lagi ngapa-ngapain. Sehingga Allah SWT ingatkan kepada kita sekalian tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, jangan sampai kita lupa, karena sungguhnya itu sekedar pemberian dan pinjaman Allah yang kalau sudah Allah ambil itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Afara'aita immata'nahum sinin. Bagaimana pendapat Anda wahai para hambaku? Ketika kami Allah limpahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan yang bertahun-tahun menjadi pejabat, menjadi penguasa, menjadi orang hebat, menjadi konglomerat, sehingga mereka menikmati semua apa yang Allah berikan kepada dirinya. Tsumma ja'ahum ma kanu yumatta'un. Lalu datang kepada mereka apa yang dijanjikan. Maja'u yu'adun, thumma ja'u makana yu'adun. Lalu datang kepada mereka apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian. Dan kalau sudah datang kematian, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Tidak lagi berguna apa yang Allah berikan kepada mereka semuanya dari kenikmatan-kenikmatan. Ketika telah datang kematian, yang tadinya dia jenderal besar, kalau dia memimpin peperangan pasti menang. Tadinya dia seorang dokter spesialis, kalau ngobati rata-rata sembuh. Tadinya dia konglomerat, semua apapun bisa dia bayar. Tapi saat ketika datang malakal maut untuk mengambil nyawanya, semua yang mereka nikmati selama ini, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, tidak lagi memberikan faedah manfaat apapun. Hamba sesungguhnya adalah hamba yang sangat lemah dan total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian, di antara apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita supaya kita terus setiap hari itu mengingat kita ini hamba Allah, wirid, zikir dan wirid yang kita ucapkan setiap pagi dan sore. Di antaranya ya Hayyu ya Qayyum. Terus pripun lanjutannya? Lanjutannya gimana Pak? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfatahi. Ya Allah, zat yang hidup, zat yang menegakkan segala urusan diri dan hambanya, dengan rahmat-Mu aku beristighosah ya Allah. Yang penekanannya memiliki kalimat yang ini. Wala takilni ilan wa asli sya'nikulah ya Allah, perbaikilah keadaanku ya Allah. Perbaiki ke seluruh keadaan kita, minta kepada Allah, minta diperbaiki segala keadaan kita. Kita ini punya hubungan dengan Allah, dengan para hamba Allah, yaitu dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan keluarga besar kita, dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan penguasa kita. Ya Allah, jadikan aku saleh terhadap semua mereka ini. Menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik, perbaiki keadaanku ya Allah. Asli lisanikullah
wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan sampai Engkau sandarkan urusan memperbaiki diriku kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Artinya Nabi mengajarkan kita untuk senantiasa merasa fakir dan total mutlak membutuhkan Allah. Jangan pernah merasa punya kehebatan sehingga melupakan Allah. Maka di antara penyakit yang Allah sangat benci adalah penyakit sombongnya hati manusia, sehingga Nabi katakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebesar sapi. Tidak masuk surga itu ada dua, enggak masuk surga alias dari awal sampai akhir total khalidan finnar, sehingga nggak mencicipi surga sama sekali. Yang kedua, tidak masuk surga di awal waktu, tapi nanti setelah disiksa dia akan dimasukkan ke surga ketika masih punya tauhid. Ini dikatakan dengan istilah jahanami. Hamba itu hendaknya betul-betul sangat merasa fakir, membutuhkan Allah. Yang kedua, waktu kita habis sekalian. Yang kedua, yaitu ciri hamba adalah al-khudu'. Total mutlak tunduk patuh kepada Allah secara totalitas. Kalau di Jogja itu ada istilah abdi dalem. Yang ngapunten abdi dalem itu ciri khasnya itu ya dia merasa kere, hina, sehingga kalau sowan Sri Sultan itu ya ngisot. Yang ngapunten walaupun statusnya bupati, kalau statusnya adalah termasuk abdi dalem, yang ngisot sebagai tanda kerendahan di hadapan Sri Sultan. Kemudian ada ketunduk patuhan, wontenipun hanya sami'na wa ta'na sendika dawuh. Itu ciri khas abdi dalem. Abdi dalem ngeyel itu akan didepak dari ini status abdi dalem. Mukmin hamba Allah ini ciri khasnya adalah yaitu tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Maka Bapak sekalian, dengan ketika seorang mukmin itu sudah betul imannya ngeresep, imannya kepada Allah ngeresep, dia sadar sebagai hamba Allah, perintah apapun yang Allah perintahkan, larangan apapun yang Allah larang, dia tinggal hanya sami'na wa ata'na. Satu contoh adalah ketika Allah mengeluarkan, yaitu menurunkan ayat tentang tahrimul khamr, tentang haramnya khamr. Padahal orang kalau sudah kecanduan itu maka susah untuk memisahkan, untuk meninggalkan. Tapi ini Masya Allah, sahabat sudah kecanduan khamr, sudah menjadi minuman bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sudah ngoyot, tapi karena iman sudah ngeresep di dalam hati mereka, begitu Allah turunkan dengan atas nama panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang yang punya iman, sesungguhnya khamr, judi, yaitu menyembah berhala, mengundi nasib, itu semuanya najis, amalnya syaitan, jauhilah biar kalian untung. Lalu di akhir ayat yang keduanya, fal antum muntahun, apakah kamu tidak ingin menjauhkan itu semuanya dari, apakah kalian tidak akan meninggalkan itu semuanya? Setiap mukmin yang mendengar utusan nabi-nabi tinggal mengutus satu orang untuk mengkeliling penduduk Madinah dan mengatakan, ala innal khamra qad hurimat, katakanlah khamr telah diharamkan. Tidak ada satupun telinga seorang mukmin yang mendengar utusan nabi ini kecuali mereka semuanya berhenti dari khamr. Bahkan semua simpanan khamr dibuang, dituang, sampai digambarkan gang-gang khamr itu banjir. Gang-gang Madinah itu banjir dengan khamr. Sekalian, ini aja yang kita sampaikan. Kajian kita sampai jam 6. Intinya kita ingin mengingatkan bahwa kita adalah seorang hamba yang ciri khasnya hamba adalah at-tadallul wal khudu'. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Sekalian, taufik untuk istiqamah meniti siratal mustaqim.
sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dipanggil oleh Allah dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Matur nuwun, jazakumullah khair. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi